Pelayanan informasi obat pada pasien herpes. Pada kesempatan kali ini, pasien membawa resep obat dari dokter dan ditebus di apotek kami. Berikut potongan resepnya. Acyclovir tablet 400 mg sebanyak 50 tablet, Becomse tablet sebanyak 10 tablet, dan acyclovir cream sebanyak 1 tub. Berikut cuplikan videonya. Atas nama Bapak Kodri. Atas nama Bapak Kodri. Atas nama Bapak Kodri. Atas nama Bapak Kodri. Saya Bu, saya langsung duduk ya Bu. Iya Pak, ini Pak Kodri ya? Iya, saya Bu. Ya di sini obatnya udah saya tulisin ya Pak. Ditulis diminumnya 5 kali sehari langsung 2 tablet. Diminumnya selama 5 hari tapi sesudah makan ya Pak. Iya Bu. Kalau sekarang Bapaknya lagi minum obat lain atau gimana? Saya minum obat apa ya? Obat apa ya namanya? Sebentar Bu, saya ingat dulu ya. 2,000 years later. Do it! Just do it! Ibuprofen Bu namanya, yang warna putih itu. Oh, Bapaknya lagi minum ibuprofen ya. Kebetulan kalau misalnya minum ini obat acyclovir ini nggak boleh minum ibuprofen. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Iya, soalnya kalau misalnya minum ibuprofen nanti itu tuh bakal interaksi sama obatnya, jadi bakal menaikkan efek sampingnya. Paling kalau misalnya sakit itu paling minum obat ini aja, biar terus Bapak bisa olesin salepnya aja biar nggak terlalu gatal. Ini diolesin aja 5 kali sehari, tapi sesudah dibersihkan ya Pak. Sudah dibersihkan Bapak olesin 5 kali sehari, terus diolesinnya pakai cotton bud, jadi jangan langsung pakai tangan, soalnya takutnya nanti malah nular ke yang olesnya. Kemudian ada lagi Pak yang mau ditanyain? Oh gitu ya Bu. Terus minum obat ini harus sudah makan ya Bu? Ya kebetulan kalau obatnya itu harus sesudah makan, soalnya khawatirnya kena lambung gitu, jadi nggak enak ke pencernaan, makanya dianjurin sesudah makan. Makanya sedikit aja juga nggak apa-apa, yang penting keisi aja perutnya. Terus ini kan salepnya udah ya Pak, diolesin 5 kali sehari, udah kayak gitu. Ini ada satu lagi Pak, vitaminnya biar cepat pulih, Bapaknya juga biar cepat sembuh. Itu minum ini yang Becomse ini diminumnya seharinya sekali aja, sudah makan juga sama. Ini memang minumnya 5 kali sehari ya Bu? Apa nggak ada efek sampingnya kalau diminum 5 kali sehari gitu? Emang aturannya diminumnya 5 kali sehari Pak, jadi jangan sampai lupa 5 kali sehari. Terus udah kayak gitu efek sampingnya biasanya sih kayak ini, mual, muntah, kembung, pusing, tapi itu emang jarang terjadi, makanya bisa diminimalisir. Tadi Bapaknya jangan minum ibuprofen, soalnya kan ini juga udah cukup. Bapaknya kan udah pakai salepnya, itu biar cepat kering, terus biar cepat sembuh juga, udah minum vitaminnya juga. Terus krim ini apa ada efek sampingnya juga Bu? Iya, kalau ini ada efek sampingnya biasanya kalau krimnya itu jadi rasa terbakar gitu sih di bagian yang diolesinnya, cuman itu tuh jarang terjadi, maksudnya hanya beberapa orang aja yang kayak gitu. Apa obat ini punya efek langsung nggak Bu? Soalnya saya juga mori sama pacar, tapi nanti saya kusruk Bu. Sama kebetulan kalau obat ini tuh efek sampingnya mengantuk Pak, jadi paling Bapaknya kan biar banyak istirahat di rumah, biar cepat sembuh juga, jadi jangan kemana-mana, soalnya ini kan agak ngantuk juga, jangan berkendara. Bu, saya mau nanya lagi boleh? Oh boleh. Kenapa ya saya ini bisa kena cacar nih? Oh, sebelumnya Bapaknya sudah pernah kena cacar belum? Iya Bu. Oh, sudah pernah. Kalau misalnya sudah pernah kena cacar, biasanya itu virusnya masih ada di dalam tubuh, tapi dalam kondisi inaktif. Jadi dia nggak aktif. Tapi kalau misalnya sistem imun Bapaknya melemah, itu virusnya bisa kembali aktif lagi. Jadi Bapaknya kena cacar lagi gitu kan. Makanya penting banget buat kayak jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, terus banyakin olahraga. Udah sih paling gitu aja. Terus ada lagi Pak yang mau ditanyain?
Katanya Bu, di kampung saya beredar penyakit ini bisa menular Bu. Yang kalau pecah nih cacarnya, nih terus airnya kena orang lain itu bisa menular katanya. Oh, itu emang bener. Jadi emang kalau misalnya cacar air itu emang bisa menular, apalagi kalau misalnya cacarnya mau kering tuh terus atau nggak pecah, nah itu bisa menular. Makanya kalau misalnya olesin, misalnya bapak nih mau olesin di bagian tubuh yang susah digapai, nah itu pakai pakai cotton bud aja. Maksudnya kayak misalnya bapak minta tolong nih ke saudara buat ngolesin, nah ngolesin itu pakai cotton bud biar jadi si yang mengoleskannya nggak tertular. Atau nggak kalau bapak ngolesin juga pakai cotton bud aja, takutnya kan kalau misalnya pecah terus tadinya di sini nggak ada jadi ada lagi gitu sih paling Pak. Kalau boleh tahu Bu, ini penyakit cacar asisten ini berbahaya nggak Bu? Oh, kalau virus apa sih cacar ini disebabkan sama virus herpes. Jadi nggak, kalau misalnya penanganannya benar itu nggak akan berbahaya Pak. Makanya kan sesegera mungkin kalau misalnya udah tahu, maksudnya kayak ada gejala-gejala cacar, kan tadi bapaknya udah ke dokter juga, nah itu langsung diobatin kan, makanya harus cepet-cepet diobatin. Soalnya kalau misalnya nggak diobatin nih terus malah menular ke yang lain, nah itu malah bahaya, jadi mewabah virusnya. Makanya bapak ini bagusnya kan udah minum obat nih, bagusnya tuh di rumah dulu aja, jangan dulu beraktivitas kemana-mana, takutnya kan malah banyak yang tertular gitu kan. Gitu aja sih paling Pak. Tapi kebanyakan sih nggak berbahaya asalkan penanganannya benar gitu. Kira-kira sembuhnya berapa lama ya Bu? Takutnya saya kalau lama sembuhnya tinggal di pacar saya Bu. Untuk sembuhnya itu tergantung orang sih Pak, tergantung. Kalau misalnya ada tahan tubuhnya lagi bagus itu bisa cepet, mungkin seminggu aja udah sembuh, tergantung daya tahan tubuh. Makanya bapak banyak-banyakin makan, terus istirahat yang cukup, terus jangan dulu kemana-mana. Selain ibuprofen yang saya minum kemarin, apalagi obat yang boleh dimakan bersamaan ya Bu? Untuk obat-obat yang jangan digunakan itu biasanya kayak yang tadi bapak minum itu ibuprofen, terus kayak natrium diclofenac, terus juga meloxicam, pokoknya obat-obat anti nyeri. Kayak kalau misalnya bapak sakit gigi kayak gitu loh, yang kalau misalnya bapak nggak tahu obatnya, pokoknya yang kalau bapak sakit gigi, sakit badan biasanya pakai obat itu, nah itu jangan dulu. Jadi kalau misalnya bapak kan pasti kan khawatirnya sakit gitu kan, maksudnya kayak perih gitu, nah itu udah bisa pakai obat yang tadi yang acyclovir itu. Soalnya kan efeknya itu ada yang efek sampingnya mengantuk, jadi ya istilahnya mah bapak gak akan terlalu sakit karena kan pasti pengennya tidur gitu sih paling. Terus ada lagi sih banyak Pak obatnya kayak siklosporin, tacrolimus, terus ada antibiotik kayak basitrasin, cimetidin, terus ada mycophenolate, probenecid, pokoknya yang familiar lah, yang biasa digunakan ini tuh kayak obat anti nyeri. Nah itu tuh pokoknya jangan dulu digunain. Bekas cacar ini gimana ya Bu biar cepat hilang? Soalnya saya mau cepat-cepat San Mori sama pacar saya nongkrong-nongkrong gitu Bu. Kayak anak zaman sekarang gitu. Wait a minute. Who are you? Kalau soal bekas cacar itu nggak usah khawatir Pak, nanti kalau misalnya kan tergantung jenis kulit sih, ada yang berbekas ada yang enggak. Nah kalau misalnya nanti berbekas itu bisa pakai banyak sih buat obat bekas, ada kayak Mederma, Dermatix, terus ada bisa pakai bio oil juga. Cuma sih kalau saya rekomendasiin yang Mederma itu udah banyak sih yang pakai, jadi kayak lebih cepat gitu sih Pak. Sama kalau misalnya bapaknya suka alergi gitu, kayak misal kan ada yang suka jadi timbul keloid, jadi kayak yang daging jadi gitu, nah kalau yang Mederma insya Allah enggak sih, kalau berdasarkan yang udah ya Pak, lebih banyak yang cocok pakai Mederma. Tapi ya bebas sih Pak, ntar pokoknya nggak boleh sih itu pakainya kalau misalnya udah benar-benar kering banget, udah nggak ada bekasnya, maksudnya udah nggak ada kayak luka-lukanya gitu, baru boleh pakai buat bekas. Kalau misalnya enggak mah, kalau misalnya belum kering mah jangan dulu. Apakah saya perlu divaksinasi Bu biar cepat sembuh? Oh, kalau misalnya bapaknya kan udah pernah di ini vaksin cacar waktu kecil, nah terus udah pernah cacar juga, itu nggak usah divaksin lagi. Soalnya kan pada umumnya kalau misalnya udah pernah di vaksin cacar terus udah pernah kena cacar, jadi si sistem imun tubuhnya juga sudah dapat mengatasi, jadi udah dapat mengatasi si virus tersebut. Cuma karena sistem imun bapaknya lagi lemah aja, jadi terserang cacar lagi. Tapi apa sih, seiring bapaknya minum obat, terus istirahat yang banyak yang cukup, pola makannya dijaga, terus ini juga bakal sembuh. Jadi nggak usah divaksin lagi, kecuali kalau misalnya memang belum pernah divaksin dan belum pernah cacar, nah itu baru harus divaksin lagi gitu sih Pak, kurang lebih. Ini harus dihabisin ya Bu? Pokoknya ini obatnya harus dihabiskan ya Pak selama 5 hari. Kalau misalnya bapaknya udah sembuh, misalnya udah pada kering semua cacarnya, tetap harus dihabisin. Soalnya ini obatnya antivirus sih, bukan antibiotik, antivirus. Jadi harus dihabisin biar nggak resisten. Ya gitu aja sih Pak, paling dari saya. Obatnya semuanya dihabisin ya Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak.
Oh iya Bu, terima kasih Bu. Saya pamit. Iya, mari, makasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.